Selamat malam, selamat datang di konten ngopi. Nggak baik membandingkan pencapaian orang lain dengan diri sendiri, tapi bisa jadi baik bila kita mau sedikit melirik prosesnya. Ada orang mau usaha, jatuh bangun, gagal bangkit, dan seterusnya, hingga mereka sampai pada titik suksesnya. Jadi bukan berapa banyak pencapaian orang, melainkan seberapa gigih orang mau usaha setiap hari. Inilah ngobrol penuh inspirasi, prestasi di usia dini. Tapi saya tidak sendiri, akan ada kawan yang menemani saya untuk berbincang dengan bintang tamu kita. Kita panggil Muhammad Sarwani Farcan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos bos. Boleh duduk ya? Silakan monggo. Oke. Gimana Mas Farcan kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Mas Kana sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Bisa kumpul lagi sama teman-teman. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Amin. Amin. Oh ya, Mas Farcan kan host baru ya? Iya Mas Kana. Co-host baru di konten ngopi ini. Mas Farcan udah tahu belum slogan konten ngopi? Kalau nggak salah, yang biar nggak kosong itu Mas ya? Iya. Coba dipimpin dong ke teman-teman. Siap teman-teman ya? Udah tahu kan slogannya? Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman. Biar nggak kosong. Kurang semangat nih. Kurang semangat. Yang semangat dong. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman. Biar nggak kosong. Mantap. Mas Farcan, kegiatannya apa aja nih tiap hari? Ya begitulah Mas Kana. Kan di pondok ini selain ngaji, ya apa lagi Mas Kana? Oh iya. Kalau Jumat kan ya olahraga, kadang ya main bola. Ya berhubung saya nggak enak main bolanya, jadi ya ngaji terus. Ngaji terus. Iya Mas Kana. Tapi untuk jadi co-host ini nggak mengganggu waktu Mas Farcan mengaji kan? Enggak Mas Kana, kan ini juga saya merasa ini bagian mengabdikan diri ke pondok. Ah bener. Karena saya merasa pondok ini sudah memberikan saya banyak ilmu. Banyak banget ya? Banyak banget Mas Kana. Dan saya merasa harus berbalas budi kepada pondok ini. Pondok. Karena punya utang itu tadi. Iya bener Mas Farcan. Konten ngopi kali ini episode berapa Mas Kana? Konten ngopi kali ini masuk ke episode 8 dengan tema prestasi di usia dini. Prestasi di usia dini. Di usia dini. Ngomong-ngomong prestasi nih, Mas Kana punya prestasi apa ya? Kalau saya sih prestasinya apa ya? Mungkin pernah ranking 2 aja sih. Ranking 1 juga pernah waktu SD dulu. Waktu SD Mas Kana. Waktu MI. Ngomong-ngomong tentang prestasi di usia dini, pandangan Mas Farcan tentang prestasi itu apa sih? Prestasi adalah, kalau menurut saya pribadi sih, suatu pencapaian Mas. Ah iya benar. Suatu pencapaian yang nggak banyak anak bisa mencapai tujuan tersebut. Tapi mungkin akan banyak juga anak yang bisa mencapai itu dengan kegigihan dan kesungguhan. Entah itu kegigihan dalam usahanya, misalnya usaha jasmaninya seperti belajar, atau usaha rohaninya seperti berdoa. Seperti itu Mas Farcan. Iya Mas Kana. Oke. Kali ini kita akan ngundang bintang tamu kita yang mana dia santri juga sama seperti kita. Tapi bedanya kita sudah lulus tapi dia masih sekolah. Masih sekolah dan juga kelas 9. Sudah punya segudang prestasi. Sudah berprestasi kalau menurut saya. Kan prestasi kan banyak juga kan. Menurut saya di usianya yang begitu muda, di kelas 9 dia udah bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya.
Alhamdulillah. Mungkin bukan di kelas 9, di kelas 8 dia sudah selesai. Kelas 8 Mas Kana. Kelas 8 sudah selesai. Kelas 8. Dan juga banyak cerita-cerita unik di dalam proses dia menghafal Al-Quran. Entah itu cobaan-cobaannya, entah itu hal-hal yang bikin dia selalu teringat. Kira-kira Mas Farcan tahu nggak orangnya siapa? Bentar Mas Kana, dari tadi saya main kok cerita nggak ada wujudnya, nggak ada orangnya. Jadi saya penasaran banget nih. Kira-kira teman-teman penasaran nggak? Penasaran nggak? Kalau nggak jadi didatengin loh. Penasaran nggak? Penasaran Mas Farcan. Penasaran ya? Sama dong saya juga. Kalau gitu panggil aja Mas Kana. Kita panggil. Oke, kita panggil bintang tamu kita malam ini, Mas Kausar Mutasim Billah. Silakan Mas Kausar. Beri tepuk tangan untuk Mas Kausar. Assalamualaikum Mas Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Kausar kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kesibukan Mas Kausar akhir-akhir ini apa? Nggih. Terus Deres. Berarti setiap hari sibuk karena deres Al-Quran ya? nggih. Karena memang ini Mas Kana, pekerjaan orang ya hafal Al-Quran adalah deres Mas ya. Benar. Kewajiban. Kewajiban. Tapi diundang di konten ngopi ini mengganggu waktu Mas Kausar deres nggak? Ten. Mboten. Aman berarti ya? Nggih. Aman. Berarti kalau Mas Kausar aktivitasnya deres, kesibukannya deres, waktu Mas Kausar untuk deres kapan aja sih? Nggih. Nggih. Nggih waktu ngapain aja. Ngapain aja? Waktu ngapain aja itu maksudnya gimana Mas? Nggih, misalnya kayak kalau sambil jalan atau waktu ngaji kamar atau ngaji di masjid. Itu deres terus. Nggih. Berarti jalan tadi sambil deres nggak? Nggih, mboten. Oh, mboten. Jangan-jangan Masnya ini komunikasi sama saya sama Mas Kana juga dalam Hatinya. hatinya ini terus Deres Quran. Oh iya, Mas Kausar coba perkenalkan diri deh ke viewers, penonton di rumah dan juga ke teman-teman yang ada di sini. Bisa memperkenalkan diri coba. Nama saya Ahmad Kausar Mutasim Billah dari Sidoarjo. Tanggal lahir saya 13 November 2006. 2006. Oke. Oke, kelas Naik kelas 9. naik kelas 9. Oke. Oh, berarti kamar asramanya sekarang asrama Jannatul Firdaus ya? Oke. Ngomong-ngomong asrama Jannatul Firdaus berapa nih kamarnya? Jannatul Firdaus 03. 03. Oke. Gini Mas Kausar, saya kan ngundang sampean ke sini mau tanya, bangga juga sih, salut sama sampean. Kelas 8 udah selesai Qur'annya. Saya mau tanya, Mas Kausar ini mondok di MQ karena keinginan sendiri atau arahan orang tua nih? Oke. Pertama kan orang tua saya dulu alumni sini. Alumni sini? Oke. Oh, tahun berapa kalau Mas Kausar tahu? 86. 86. Oh iya. Terus karena orang tua alumni sini, Mas Kausar juga harus mondok di sini gitu atau gimana? Enggak, sama mas saya juga mondok di sini waktu saya santri baru di sini. Oh, Punya kakak berarti di punya sini. kakak di sini. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Ahmad Najih Nabahan Amar. Oh. Ahmad Najih Nabahan. Kalau nggak salah kamarnya Mudakhalan Kalimah 4 ya? Oke. Oh iya, saya ingat. Kenal kakaknya sampean juga dulu wisuda hafid di kelas 3 juga kan? Oke. Di kelas 9. Kelas Iya, Mas 9. Kana. Keren. Terus karena ayah dan juga kakak alumni sini, terus Mas Kausar juga ingin mondok di sini juga. Oke, pertama arahan dari kakak niku, terus sama saran saking orang tua niku. Saran dari orang tua, arahan dari kakak, diikuti oleh Mas Kausar. Iya. Ya, oh iya saya mau di MK aja gitu. Oke. Jadi memang nggak ada paksaan. Boleh. Itu Mas ya? Nggak ada paksaan, jadi ikhlas berarti ya. Bisa. Awal-awal mondok di MK, masa-masa sampean jadi santri baru, gimana rasanya? Nggih, biasa mawon sampun nggih dulu saya pernah ikut sambang kakak saya waktu
masih MI dulu. Oh, Mas Naji. Nggih, Mas Naji niku. Berarti sampean sebelum jadi santri pondok MK udah pernah ke pondok MK? Nggih. Jadi udah nggih kenal dikit lah suasananya gitu. Jadi santri baru, bisa diceritain nggak awal jadi santri baru gimana? Saat diantar orang tua ke pondok, terus saat ketemu teman-teman baru, saat diajari oleh pembina, bisa diceritain nggak ke teman-teman yang ada di rumah dan juga di sini? Nggih, waktu santri baru niku nggih masuk di kamar niku disambut kali pembina kula. Sama Pak Ustadz Arjuna. Ustadz Arjuna, iya. Terus orang tua kula masuk kamar nata-nata barang. Ikut natain barang sampean? Terus Sama dong sama santri baru saya. Kalau Santri saya baru enggak Mas sih. Kanan enggak? Enggak. Tatatan sendiri. Ya, Oh, jadi jadi saya memang udah mandiri dari kecil Mas ya? dari kecil udah mandiri. Hebat Mas Kanan. Terus Mas Lanjut, Kausar, Mas. habis itu waktu jamaah zuhur orang tua pamitan pulang ngoten. pamitan pulang. Nggih. Saat pulang ada rasa sedih enggak? Nggih, mboten. Boten. Nggih wonten tapi nggih. Mboten nggih. Terlalu mboten Nggih, terlalu. mboten terlalu. Nangis enggak itu kira-kira? Mboten. Boten. Soalnya saya pernah lihat Mas Kanan di kamar mandi, waktu santri baru nangis loh dia. Kok kok gini. Kebanyakan santri baru saat pertama kali masuk pondok, saat diantar oleh orang tua lalu orang tuanya balik, rata-rata sedih gitu. Sedihnya ya sedih banget gitu. Ya. Tapi Mas Kausar waktu diantar Pertama orang tua kali ke pondok, orang tua ikut natain bajunya di lemari, saat orang tua pergi kok nggak sedih? Soalnya kalau pernah nganter kakak saya santri baru juga, jadi udah Pernah tahu gimana rasain. gitu. Oh, udah tahu spoilernya jadi Iya. santri baru ya. Iya. Oh, jadi gini santri baru. Oke. Terus awal kali di kamar saat orang tua pergi terus ikut aktivitas jadi santri MK. Gimana perasaannya Mas Kausar? Coba kenalan sama teman-teman nonton. Coba kenalan. Nggih. Terus akhirnya kenal semua sekamar. Alhamdulillah nggih. Oh, habis kenalan sama teman sekamar, terus sampean ikut aktivitas yang ada di Pondok MK. Menurut sampean aktivitas di Pondok MK dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu gimana? Aktivitasnya itu nggih mengutamakan ngajinya. Iya benar, ngajinya yang diutamakan ya. Nggih. Ya. Terus dari kamar sendiri ada nggak aktivitas dari pembina gitu, tambahan aktivitas? Biasanya kan ada tuh kamar-kamar. Di Iya kamar Mas ada, Kausar? biasanya subuh setoran, terus siang setoran, Siang setoran lagi. nggih. Terus Malam setoran. malam setoran lagi. Nggih. Oke. Kok saya jadi gagap gini mendengar ceritanya sampean. Oke. Terus Mas Kanan tadi cerita bahwasanya Mas Kausar ini menyelesaikan Al-Qur'annya kelas 8. Iya benar. Benar kan Mas Kausar? Nggih. Kelas 8 loh. Saya iri ini. Bisa diceritain nggak lika-liku perjuangan? Prosesnya. Nah, Kelas 8. Saya santri baru itu udah bawah 11 juz. Oh, pantesan. Jadi santri baru udah bawa 11 juz. 11 juz. Dapat dari mana itu? Ngaji TPQ pagi sebelum sekolah. Sebelum sekolah, waktu belum mondok, sampean ngaji TPQ. Nggih, tadi dulu MI saya tuh jam 7 niku ngaji TPQ dulu sampai jam 8 baru pelajaran sekolah. Baru sekolah. Oke. Oh, gitu. jadi sudah sejak sebelum mondok ya udah ngafalin gitu. Jadi udah biasa gitu ya. Nggih. Dan itu dapat 11 juz jangkanya 6 tahun berarti dari kelas 1 sampai kelas 6. 6 tahun waktu MI udah dapat 11 juz. Bagus sih. Hebat. Kebanyakan kan anak SD sekarang ya Iya. masih kelas 1 bukannya megang Quran tapi megang HP. Bukannya baca Quran tapi main FF.
kan nggak mencerminkan anak yang Qurani, tapi mencerminkan bocil FF. Bocil FF. Kalau masa kecil Mas Kala sendiri gimana? Kalau saya dulu waktu kecil nggak ada HP Android, HP yang ada gamenya masih jarang kan? Masih belum ada Mas ya? Belum ada, mungkin Kita dulu- Asia, game ular itu pernah menangin nggak? Oh iya Mas. Jadi waktu untuk saya ngaji, untuk saya baca buku banyak. Jadi makanya saya jadi sekarang ini. Oke, ngomong tentang proses Mas Kausar. Tadi kan bilang waktu mondok di MQ udah bawa 11 juz. Lalu saat udah di MQ, proses menghafal Mas Kausar itu seperti apa sih? Saya masuk kelas fasohan itu Kelas fasoha awal, nggih, apa kelasnya? A2. A2. A2 bos. Awal santri baru masuk A2. Dulu saya waktu santri baru kelas fasohanya D1. Kalau Mas Farcan, Malu saya mau bilang coba apa? D4. D4. tapi menurut saya ini bukan suatu kebanggaan sih. Ini bisa dijadikan teman-teman sebagai contoh, cerminan. Jadi kalau kita emang mau sungguh-sungguh untuk mondok, ya dari sebelum mondok kita harus persiapkan matang-matang agar Udah, waktu di pondok- niat. Nah, Iya. agar waktu di pondok kita bisa benar-benar sungguh-sungguh. Ya kan Mas Kausar ini kelas pertama A2, kelas 8 udah khatam. Jadi contoh, yang belum khatam contoh. Oke lanjut, Mas Kausar. Waktu awal masuk A2, lalu setelah A2 ini apa langsung makbul atau naik lagi ke Enggak. A1 mungkin? Jadi masuk niku baru dapat 1 minggu mungkin, terus dipanggil guru fasoha saya Siapa gurunya tuh? Ustadz Ahsin. Ustadz Ahsin Agustianto. Ustadz Ahsin Poliklinik. Oh, Ahsin Agustianto kan ketua komplek MB. salah. Oh Ustadz Asin yang poliklinik itu ya? Ustadz Ahsin Poliklinik yang orangnya pakai kacamata. Nggih. Oh iya. Terus Niku diapain tuh? dibilangin yang punya 10 juz ke atas siapa. Saya angkat tangan, terus besok ke Unitafid dipanggil Pak Sani. Panggil Pak Syahni. Nggih, terus besoknya saya ke Unitafid niku dites sama Pak Sani, terus dibilangin habis ini ada makbul 3 tapi sampean ikut makbul 4 besok. Habis ini ada makbul 3, Tapi saya diikutkan makbul 4 besok. makbul Santai. 4. Oh ya mungkin buat persiapan Iya. makbul 4. Terus ikut makbul 4. Nggih. Terus Nggih, alhamdulillah lulus. lulus. Awal masuk bulan apa? Juli ya? Juli. Juli. Itu di Juli bulan apa nggih? Oktober September menawi niku makbul 3. Oh, bulan Juli masuk, bulan September makbul 3, makbul 4 bulan Kalau nggak salah November. November Dan Mas Kausar langsung ikut makbul 4. 4. Dan Lulus terus dan di wisuda. Desembernya wisuda. Oke. Oh, kelas 1 MTS berarti wisuda ya? Wisuda Binadol. Nggih. Oke. Untuk di zaman saya dan Mas Farcan mondok nggak ada sih wisudawan Binador yang kelas 1 belum Nggak ada. ada. Kelas 1 MTS belum ada, yang minimal kelas 2 MTS lah. Dan saya termasuk juga wisuda Binador kelas 2 MTS. Terus habis makbul 4 Mas Kausar berarti setelah ikut makbul lulus berarti udah masuk program tafid kan? Nggih. Udah fokus untuk menghafal. Nggih. Cara-cara Mas Kausar menghafal sampai bisa kok cepet banget sih? Gimana tuh caranya? Saya dibilangin sama orang tua saya niku kalau bisa nambah itu sekali dudukan, misalnya kalau ada yang ngajak bicara dibilangin saya mau nambah dulu, jangan ngobrol, jangan diajak ngobrol. Iya. Diusahakan 1 dudukan walaupun itu 1 jam lebih nggak apa-apa, 1 dudukan. Harus selesai namanya. Nggih. Nggih, saya coba pertama niku susah ngoten. Tapi nggih lama-lama nggih terbiasa ngoten. Lama-lama terbiasa. Nggih. Jadi biasanya 1 kali duduk nih untuk nambah dapat berapa? Setengah jus, 1 jus?
Mboten. Mboten. Nggih. Awal-awalnya kok satu dudukan nggih dapat satu, terus Satu halaman. nggih terus lama-lama dapat dua. Dua juz. Nggih, ibu. halaman. Dua halaman. Tapi waktu nambah kulo niku 2 kali, Man. 2 kali kalau enggak 3 kali. Ini 2 kali. Waktu nambah di satu hari itu 2 kali. Nggih. Kapan aja nih? Pagi sama siang ya. Pagi sama siang. Terus malamnya buat ngelancarin tambahan. Tambahannya. Pagi biasanya nambah berapa? Di satu dudukan 2 halaman ini. Berarti satu hari 4 halaman. 2 lembar berarti. Itu biasanya satu dudukan, satu halaman durasinya berapa menit? Ini 15 menitan. Ah, 15 menit. 15 menit. Nggih, 2 kadang halaman. lebih. Mboten. Satu halaman 15 menit. Satu halaman 15 menit. Jadi 2 halaman setengah jam ya. Setengah jam. Kalau saya mengaca dari pengalaman saya sendiri, kemampuan saya sendiri, satu halaman ini bisa sampai setengah sampai 1 jam Mas Kausar. Kok sampean bisa 15 menit itu gimana caranya? Nggih. Niku mungkin dari fokusnya niku. Berarti saya kurang fokus dong. Enggak mas, karena barangkali dari hati yang kurang bersih. Nggih. Astagfirullah. Atau kurang niatnya kurang ditata lagi. Nih, berarti Mas Kausar udah fokus banget itu ya. Tapi saya jujur kalau lagi nambah temen ngobrol, saya ngobrol. Kalau Mas Kausar misalnya lagi nambah, saya ngobrol. Kalau saya orangnya kan nggak enakan ya sama orang. Nggak Jadi enak. orang ngajak ngobrol ya saya ajak ngobrol. Dia pergi saya ngaji lagi. Kalau Mas Kausar waktu nambah gimana? Nggih. Seprane rek sik tak ngaji sik. Tak ngaji. Engko nek mari ayo ngomong maneh. Ayo gujon sampai Nggih. bunyi. Betul. Nggih. Jadi memang harus berani mengatakan tidak kepada teman. Nggih. Tidak untuk teman yang ngajak ngobrol saat kita nambah. Nggih. Bener juga sih, bagus. Iya mas Kana. Agar fokus kita lebih ke satu titik, ke satu Quran. Fokus harus selesai biar cepat bisa ngobrol. Gitu. Terus kan gini kelihatan teman-teman yang tadi Ngajak mau ngobrol. terus lihat kamu udah selesai Al-Qur'annya. Dia masih puyeng. Oke, Mas Kausar. Tadi kan kita udah ngobrol cara-cara Mas Kausar nambah, jam-jamnya sampai estimasi waktunya berapa menit. Ada nggak sih kendala-kendala saat Mas Kausar kesusahannya waktu Mas Kausar nambah itu apa? Atau mungkin ayat yang panjang susah banget, ayat pendek, ada nggak? Nggih ada aja. Ada. Dan itu sering nggak dirasakan oleh Mas Kausar saat nambah? Nggih sering, apalagi waktu yang liburan setengah tahun niku. Nggih. Niku pulang dapat 3 hari mungkin. Saya kecelakaan. Oh, pulang 3 hari pas libur COVID itu. Nggih. Langsung pulang dapat 3 hari kecelakaan. Kok bisa, gimana? Gimana ceritanya? Nggih, saya mau ke rumah kakek saya, mau bilangin kalau diantar abah kulo kontrol ten rumah sakit. Nggih, kulo ten rumah kakek kulo. Terus mau belok jembatan niku. Nggih, pertama jalannya niku sepi, ada peda dari depan tapi jauh nih. Iya, Kalau belok naik jembatan, tahu-tahu ditabrak. mobil. Buatan sepeda. Oh, sepeda. Sepeda sama sepeda. Sampai pakai sepeda motor apa sepeda ontel? Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Terus habis ditabrak itu gimana? Apa ada luka yang serius atau Di luka dalam, pendarahan otak kanan pendarahan otak kanan? yang kena saraf kiri. Pendarahan otak kanan yang kena saraf kiri. Oh, iya. Terus habis kecelakaan itu sakit pendarahan otak kanan. Terus Mas Kausar kembali ke Pondok MQ lagi itu kapan? Maksudnya kan pasti ada masa pemulihannya kan? Habis kecelakaan saya di rumah sakit 9 hari, terus saya maksa pulang, istirahat total 3 bulan nggak ngaji sama sekali. Istirahat total 3 bulan gak ngaji sekali. Nggak ngaji sama sekali, nggak jarang.
Tapi itu kan sakit organ dalam kan? Itu gimana rasanya? Sakit banget apa pusing? Pusing soalnya sama otaknya. Oh, otak. Iya bener juga sih. Itu pengaruh nggak di Ingatan. Ya. Hafalan yang udah Mas Kausar dapat itu gimana? Belum tahu nih, terus saya nggak ngaji 3 bulan itu, terus ditari sama ibu kulo li nggak setoran online ta ten Auda ngoten. Pak Huda itu Ustaz Huda badal sampean. nggih batal kulo. Oh iya. Terus kalau setoran nopo mboten nggih pun lama jarang ngaji ngoten. Iya. Nggih gak apa coba ngaji saisoke kok disetorno online ngoten. Online. Terus store online akhirnya di Nggih. rumah. Terus punya ditari Pauda ten pondok beliau. Terus kalau nggih pun ten pondoknya Pauda niku. Itu masih dalam keadaan sakit atau udah sembuh total? Nggih dereng nggih sakit. Oh, masih sakit itu. Sampai sekarang nggih masih belum. Oh, belum sembuh sekarang. Belum sembuh total. Oh, oke. Waktu akhirnya memutuskan untuk kembali ngaji, mondok ke pondoknya Kiai Haji Miftahul Huda, ada hambatan-hambatan nggak karena penyakit sampean itu? Nggih jelas ngoten. Terus saya niku nggih kayak ngulangi hafalan saya, terus waktu itu saya dapat 20, ngulangi lagi, terus saya ngejar tambahan 10 juz, ditambah lagi persiapan tasmi 2130. Persiapan tasmi 2130. Nggih sebelum liburan niku saya sudah tasmi 110. Oh, sebelum kecelakaan itu udah tasmi 110. 110. Oke, terus habis kecelakaan sampean vakum ngaji 3 bulan, terus akhirnya ngaji lagi, setoran online, lalu ngaji ke pondoknya Kiai Haji Miftahul Huda. Sampean ngejar hafalan 10 juz, yang kurang 10 juz tadi, sama persiapan Tasmi 2130. tasmi 2130. Nggih sambil ngelancarin yang 20 Oh, yang sebelumnya niku. Iya. Terus ada nggak kendala, misalnya waktu ngaji sampean tiba-tiba ngerasa aduh sakit nih, aduh gak Oh, sih? sering niku. Sering. Nggih. Terus Nggih hampir tiap hari. hampir tiap hari sampai sekarang atau? Nggih biasanya kalau jamaah MK habis duhur niku kan Panas. nggih terang ngoten. Nggih sakit mata nih. Kalau soalnya kena mata. Oh iya. Dan itu waktu sampean dulu ngaji dengan keadaan sering kambuh sakitnya, apa yang sampean lakukan? Nggih kalau niati nganuten badal kula, nggih nganuten orang tua ngoten awal. Jadi memang ada efek ya setelah kejadian kecelakaan itu. Jadi meski sakit tapi terus ngaji. Oh iya, hebat. Dari ceritanya Mas Kausar ini bisa kita ambil kesimpulan, meskipun kita sedang ada masalah atau sedang mengalami sakit, karena kita sebagai ahlul Quran, karena kita sebagai hafidh Al-Quran, yang mana Al-Quran sudah kita hafal, jadi wajib bagi kita untuk terus menjaganya ya. Terus menjaganya dengan cara ngaji, dan ngaji. Oke, Mas Kausar, selain hal-hal di pondok MK yang paling nggak Mas Kausar lupakan itu apa sih? Selain kejadian itu tadi, kejadian Mas Kausar, dari MK yang paling membekas di Mas Kausar itu apa? Fasoha maghrib nih. Waktu fasoha maghrib. Kenapa kok bisa itu yang jadi kenang-kenangan? Nggih sampai sekarang niku masih belum ada fasoha maghrib. Oh, jadi kangen ya? Iya bener sih, karena di masa pandemi sekarang ini fasoha maghrib untuk program Binalur ditiadakan terlebih dahulu. Entah sampai kapan ya. Ya semoga aja pandemi ini cepat berlalu biar fasoha maghrib bisa lanjut lagi. Ada nggak sosok yang
berperan di balik kesuksesan sampean ini? Tentu orang tua, tentu dong. Orang tua tentu. Kalau selain orang tua, siapa? Asal saya. Badal sampean. Ustadz Miftahul Huda Ustadz tadi. Miftahul Huda. Apa yang Mas Kausar ingat dari Ustadz Miftahul Huda? Bisa mungkin pesan beliau, atau mungkin semangatnya, atau mungkin kata-kata beliau untuk sampean apa? Ya, nek kalau pengen sukses Qur'annya niku, yang penting istiqomah ngaji, istiqomah setoran. Istiqomah ngaji, istiqomah setoran. Kalau mau sukses Quran harus istiqomah ngaji dan setoran. Ya bener sih. Karena kalau kita ngaji aja tanpa menyetorkan, ya nggak bakal selesai dan kita bakal di situ aja ngaji. Kalau kita setoran aja tanpa ngaji ya nggak bisa. Kan Apa yang mau disetorkan? apa yang mau disetorkan? Buat mempersiapkan setoran kita juga harus ngaji. Buat persiapan nambah, misalnya nambah murojaah, kita harus ngaji kan. Keberatan nggak melakukan kegiatan seperti ngaji dengan istiqomah? Ya kira-kira Kalau Mas Kausar sendiri Mas gimana? Kausar merasa berat nggak, maksudnya kesulitannya untuk menerapkan keistiqomahan itu? Ya, walaupun berat, namanya kewajiban tetap kewajiban. Kewajiban tetap kewajiban. Mantep lah. Istiqomah, saya mau tanya, ada tirakat sendiri nggak Mas Kausar dalam menghafal Al-Quran yang Mas Kausar laksanakan, yang Mas Kausar lakukan secara istiqomah? Tahajud. Tahajud ini istiqomah? Iya. Setiap hari? Berapa rakaat biasanya? 4. 4. 4 rakaat. Subhanallah, mantap. Selain itu, Di sholat duha, tapi biasanya sholat duha jamaah di kamar Setiap hari? setiap hari. Oh, sholat tahajud, dilanjut sholat duha. Kalau Mas Farcan pasti sholat tahajud enggak, sholat subuh enggak, sholat duha enggak kan? jangan diam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Terus Lalu selain itu, Mas itu? Kausar, Puasa Kamis. Kamisnya aja, puasa Kamisnya aja. Kenapa milih Kamis, enggak Senin? Biasanya kalau anak kamar lebih banyak Kamis, Kamis. jadi kayak semangat gitu. Oh, jadi seru gitu ya? bareng-bareng gitu ya? Iya. Ya emang suatu tradisi sih di MK gitu. Iya, Mas Kana. Puasa bareng hari Kamis, banyak juga yang puasa, banyak yang buka puasa. Buka bersama. Buka bersama, Sahur bersama. bukan puasa bersama ya. Yang puasa hanya beberapa orang, yang buka sekamar. Oh iya Mas Kausar. Mas Kausar ini kan terhitung anak yang berprestasi. Apa pesan Mas Kausar, apa yang pengen Mas Kausar sampaikan? Kalau pengen hafal Quran itu, pertama niatnya ditata sungguh-sungguh, Niatnya harus sungguh-sungguh, terus bisa menata waktu, bisa menata waktu, terus tidak putus dari dukungan orang tua sama ustadz. sama ustadz. Jadi peran orang tua dan ustadz ini besar ya. Apa-apa kita harus selalu minta doa ke orang tua, minta restu, dan minta restu ke ustadz juga, minta doa ke ustadz. Ya. Saya habis denger cerita Mas Kausar nih, sangat menginspirasi. Tapi saya dan juga Mas Farcan pengen mengundang satu lagi bintang tamu yang mana seangkatan sama Mas Kausar, sama-sama ingin naik kelas 9. Kira-kira tahu nggak siapa? Belum, nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Saya kasih ciri-cirinya nih. Dia seangkatan sama Mas Kausar, sudah hatam juga, sudah tasmi, dan udah positif buat wisuda sih. Bakal wisuda. Kira-kira Tahu nggak penasaran Mas nggak? Kausar? Penasaran? Penasaran. Oke, langsung kita panggil aja ya. Siap. Oke, kita panggil Mas Afton Ilman Zidri. Bicara. Assalamualaikum Mas Afton. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Mas Afton, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kira-kira kenal nggak sama Mas Kausar? Kenal, tapi ya kenal. Kenal. Ya kenal. Tapi apa, Mas?
tapi Enggak. akrabnya masih barusan. Oh, masih barusan. akrab. Oke. Mas Kausar, waktu kita mendatangkan Mas Afton terkejut gak? Terkejut gitu ya. Oh, oke, nggak apa. Mas Afton, kabarnya sehat dan semoga selalu sehat biar bisa ngaji menuntut ilmu di Pondok MQ ya. Amin. Kira-kira diundang di konten ngopi ini mengganggu aktivitas Mas Afton nggak? Mengganggu sih. Ah, monggo. Enggak. Balik lagi. Enggak lah. Oh, enggak, Tapi enggak. gini, soalnya kan sudah direncanakan. Udah direncanakan. Oh iya kan kita juga udah ngasih undangan kan. Iya, sudah diundang. Terus itu tadi jadi jadwal ngajinya saya fullkan ke pagi. Dari pagi. Jadi Iya. yang mana waktu ngajinya malam udah tahu Persiapan. Persiapannya saya ganti ke pagi. Siang. Gitu. Siang. Karena udah tahu kalau malam bakal diundang di konten ngopi ya. Oke. Mas Jadi Afton. meskipun ada acara yang sekiranya mengganggu aktivitas mengaji, itu aktivitas yang terganggu tadi udah dipersiapkan ya. Misalnya aktivitas pagi. Apa namanya? Kegiatannya pagi misalnya di undang konten ngopi pagi, malamnya udah persiapan ya. Mas Afton. Alamatnya yang mana sih Mas Afton? Namanya Koreksari Waru Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Sama Sidoarjo. Sama. tetanggaan, jangan-jangan ini. Beda kecamatan. Sukodono baru. Baru. Oh jauh. Mas Afton kelas naik kelas 9 sama. 9. SMP apa MTS nih? MTS sama. MTS semua? Satu kelas enggak? Enggak. Oh, beda kelas berarti ya. Iya. Oke. Kita pengen ngobrol lebih jauh sama Mas Afton. Pengen tahu juga ya kan, apakah kisah sama Mas Afton sama kayak kisah Mas Kausar. Tapi jelas berbeda dong. Oke, karena itu jangan kemana-mana, tetap di ngopi ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman. Iya. Kosong.